Begitulah Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada hadis Nabi kemudian saya masih berkata juga dengan nalar saya, hilang kamu namanya itu. Itu Imam Syafi'i. Artinya apa? Tidak ada manusia yang boleh ditaklidi, ya. Tidak bisa kita taklid kepada seseorang membuta, apa saja dibawa, bertanya iya, menuntut ilmu iya, tapi menerima seluruhnya seperti dahulu kaum musyrikin Makkah itu mengikuti Amr bin Luhai, sehingga bergeser mereka dari penganut tauhid menjadi kaum musyrikin penyembah berhala. Disebabkan apa? Karena berlulu sesadonyo anan dikecekkan rancak oleh Amr bin Luhai. Imam Ahmad bin Hanbal malah termasuk orang yang tidak suka menulis, membuat buku. Kenapa? Karena beliau khawatir kalau ditulis apa yang saya beliau katakan semuanya, nanti dipodomani orang keseluruhannya. Kana yakrahu wad'al kutub allati tastamilu ala at-tafri' wal-ra'i. Beliau tidak suka menulis buku yang isinya di situ adalah analisa beliau, pendapat beliau. Kenapa? Ya, karena beliau adalah imam ahlul hadis yang memang betul-betul mendorong orang berpegang teguh kepada sunnah. Jadi kalau ada orang yang mau menjadi pengikut seseorang, ya, nasihat Imam Ahmad, jadi pengikut siapa? Jadi pengikut Nabi sajalah. Kan jadi pengikut Gus Rizal, pengikut Buya ini, pengikut Buya itu. Jadilah atba' Muhammad. Seorang da'i seperti saya ini, itu godaan berat itu. Nah, sebagian ada yang senang lihat orang berada di sekelilingnya, memujinya, menyanjungnya, mengikuti apa saja yang dia katakan. Datang cium tangan, timba balik. Buat dia mengkuawak. Perangai itulah yang ditiru pula. Ulu ulama yang begitu kan. Nah, kini ditiru oleh pejabat-pejabat. Yang tiba suruh orang tagak. Tidak tambah gini lalu. Ulama juga harus mengajarkan kepada masyarakat bagaimana kita menempatkan umat ini seperti apa. Kan dibuat mereka seperti budak. Ya mungkin karena mereka saya boleh, tapi jangan dieksploitasi. Orang hormat ke guru itu, iya. Orang sayang kepada ulama itu, iya perlu. Tapi jangan mantang-mantang orang serupa itu tuh aja nyawa saja. Perlu kita menempatkan diri kita pada posisi yang tepat. Itu yang dicontohkan oleh para ulama besar. Kata Imam Ahmad al-Atba' yang dikatakan para pengikut itu, ayyattabi'ar rajulu ma jaa'a 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa an ashabihi. Kalau kita mau jadi pengikut Nabi dulu, kalau ada perilaku dan perangai orang yang hari ini katanya dia adalah idola, dia adalah sebagai tauladan, kan macam-macam loh istilah yang dibuat-buat. Dari mama layinya istilah itu. Ulama ini nan paku bumi bagaimana, tak tentu. Itu hanya untuk menyanjung-nyanjung diri. Nah, saya ingin sampaikan kepada umat, kalau ada siapapun dengan sanjungan da'i 1000, da'i 1 juta, da'i 1 miliar lah terserah apa-apa,
Itu tidak jadi jaminan bahwa seluruh yang dia katakan benar. Kalau kita sudah dimatikan nalar kita, akal kita, coba lihat sekarang ceramah-ceramah yang aneh-aneh. Ya. Ada gurunya bergainan 70 kali dia mi'raj ke langit dalam semalam. Ya. Ada antara maghrib dan isya yang bisa membaca 70,000 kali Yasin. Dia cuba baca secapek saya masih sampai situ tu. Nah, tapi karena akal lah dinonaktifkan, lahirlah cerita, oh tu kan keramiknya tak bisa awak ukur je akal awak. Iyo hilang akal dia tu. Jadi jangan mau dimanfaatkan seperti itu. Dan dia cerita tentang kota kelahirannya. Di situ perawali saja di pasar sadonya ribuan. Beli main domino lo kayak itu. Nah percaya juga. Sanjung-sanjung juga. Jadi walaupun kita mengaji dan kita mungkin hormat, tentu hormat kepada ulama, kepada guru. Pihak jangan ditinggal di rumah, bawa ke tempat pengajian. Hendak datang, tak ambil akal. Suruh mereka modal itu, suruh serupa itu modal itu. Aduhnya tu, siswa guru berperabuan. TBC-nya mindah tu. Ini aneh-aneh saja semuanya. Samakan dia dengan Nabi dan berbagai macam. Cerita. Bentar cerita karamah dan berbagai macam. Kurang-kurang waras kecian wali. Wali majdub lah. Berbagai macam. Mana yang akan kita tiru? Kalau begitu orang membuat tauladanan di dalam kehidupan, kacau balau negeri ini. Makanya Nabi SAW mengingatkan bahwa yang beliau tinggalkan itu ada yang beliau jamin kalau kita pegang teguh tidak akan tersesat. Tidak masuk wali-wali itu tu. Kitabullah, sunnatul. Jadi siapapun mau dia ulama, ustaz, sikapnya, perilakunya, pernyataannya diuji dengan dua batu ujian itu. Kalau bertentangan dengan itu, mau ketua saja hendaknya, MUI pulai. Kalau tidak bersesuaian dengan dua yang ditinggalkan oleh Rasulullah, pusaka yang dua itu bertolak belakang dengan itu, tinggalkan manusia itu. Pegang Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena dua itulah yang dijamin oleh Rasulullah, lan tadillu abada. Kamu tidak akan tersesat selama. Itu pelajaran dari Rasulullah, dan kita melihat kenyataan sejarah ketika orang mulai meninggalkan pedoman yang ada jaminan keselamatan, dia ambil pedoman yang lain, tersesat. Lihatlah orang Makkah dahulu, dia tinggalkan ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail karena apa? Terpesona dengan kehebatan Amr bin Luhai. Kan itu pelajaran kita. Sekarang kita lanjutkan. Kalau pada pekan yang lalu kita berbicara tentang apa? Tentang kondisi keberagamaan, keyakinan. Bagaimana dengan kondisi sosial? Bagaimana perangai? Cara mereka bergaul. Yang menonjol pada masyarakat jahiliyah sebelum turunnya wahyu kepada Nabi SAW, mereka itu memiliki level-level tertentu.
Di kalangan bangsawannya, ada kalangan yang rendah. Jadi kalau ada orang yang masih modern itu, cara berpikirnya tuh, dia mengakulah modern. Itu jahiliah modern tuh. Punya level-level. Makanya saya tidak setuju alasan-alasan nasab itu membuat orang memiliki hak istimewa di tengah umat. Dan heboh-heboh orang perkara nasab. Apalagi kalau sudah sekian lama umat Islam bersepakat mencintai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jika seseorang mengaku keturunan Nabi, ada dua kemungkinan. Mungkin ya, ada mungkin apalagi jarak sudah 14 abad lebih. Kalau orang tidak mempercayai kita keturunan Nabi, tidak usah ada berang-berang pada dia salah. Kalau memang dia keturunan Nabi, selama dia taat kepada Allah, dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Nabi sekalipun, kalau dia melanggar dan tidak tunduk kepada ketentuan syariat, dia juga berhak mendapat hukuman. Makanya Nabi katakan, "Lau kanat Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Andainya Fatimah putri Muhammad, artinya anak saya, kalau mencuri, aku potong tangannya, kata Nabi. Jadi di dalam umat ini tidak ada level-level lagi. Ketinggian dan rendahnya seseorang telah ditetapkan oleh Allah apa? Ukuran dan timbangannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan. Allah mengangkat derajat orang dengan apa? Bukan dengan darahnya. Tiada guna keturunan raja tetapi berperangai bagaikan budak. Betapa banyak dulu para raja yang menjual negeri ini. Bahkan tidak jauh-jauh mencontoh. Di Minangkabau dulu, raja dulu agen candu malah. Orang-orang yang ditinggian serantiang di duluan selangkah jadi cukong dahulu, cukong judi. Itu fakta sejarah. Mereka yang mengelola di negari-negari itu berbagai kegiatan yang bertolak belakang dengan nilai-nilai adat yang mereka sanjung itu. Kenapa ada pemicu terjadinya gesekan piagam tua ini ya, awalnya dulu Tuanku Nan Salapan dengan pemancang galanggang di setiap negari. Negari itu kan ada persyaratannya didirikan. Kalau dari jumlah sukunya 4 minimal, kan itu negari bampe suku, balai bamusaji, galabuh bertepian, galanggang permainan, kan begitu? Nah, ada tanah lapang setiap negari, galanggang tempat bermain. Nah, siapa yang mengelola tuak di situ? Siapa yang melindungi perjudian di situ? Siapa yang mengedarkan candu yang didapat dari penjajah dan dari toke-toke dari pinggiran pantai sana, dari Padang dan macam itu? Orang-orang gadang itu. Nah, ketika ditegur oleh ulama, mereka lah yang menghimpun orang banyak untuk memerangi ulama. Kan itu awal asal muasal pecahnya perang yang kemudian disebut perang Padri oleh Inggris dan Belanda itu. Karena para ulama dengan berpakaian putih pakai sorban yang mirip padre, kata mereka. Padre seperti pendeta. Mereka sebut padri. Orang awak tak tahu padri itu, sebut padri orang pidari dia.
Karena mereka tidak namakan itu perang Badri, itu perang candu, perang menghadapi kemaksiatan. Jadi kalau orang menggambarkan Badri itu seperti perang mama ulama, tidak begitu. Itu perang orang menegakkan amar ma'ruf dengan cukong-cukong kemaksiatan. Ya kini begitu juga. Kalau ulama mengingatkan, tuh sudahlah tempat-tempat maksiat, orang-orang menjual minuman keras, narkoba, berbagai macam, mana suka mereka dengan ulama? Itu pula yang terjadi dong. Jadi tidak jaminan bahwa orang itu dengan keturunan, dengan kedudukan jabatannya, bahwa itulah kemuliaan di sisi Allah. Tidak. Kembalikan konsep kemuliaan itu kepada ukuran yang diberikan oleh Allah. At-taqwa menjadi ukuran. Iman dan ilmu menjadi faktor untuk meningkatkan derajat orang. Lihat, Nabi SAW mengingatkan para pimpinan-pimpinan kabilah. Kalau awak kini penghulu suku ya, tetap anda bisa menjadi orang terhormat juga. Di masa jahiliyah dulu menjadi siapa? Menjadi orang terhormat, menjadi orang-orang yang terbaik di tengah kaum, silahkan, boleh. Tapi tidak merombak itu, tetapi ada syarat. Khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqihu. Tokoh-tokoh kalian, orang-orang terbaik kalian di masa jahiliyah tetap bisa menjadi orang terbaik. Tapi ada syarat apa? Idza faqihu, apabila mereka punya ilmu faqih tentang agama. Itu ukurannya. Jadi dibawa, digeser-geser ke sini. Kadang kita pakai pendapat satu ulama hanya untuk melaluan selera awak. Oh iya, kan ada wanita yang keturunan ini tidak boleh nikah dengan keturunan ini. Itulah lama tu zaman dulu. Sehingga terus dipakai-pakai saja. Syarifah harus menikah dengan Sayyid pula. Dan keturunan Nabi nikahnya dengan keturunan Nabi pula. Mana? Kalau begitu, anak Ali bin Abi Talib menikah dengan Umar bin Al-Khattab. Ya kan? Anak Ali bin Abi Talib menikah dengan Umar. Umar bin Al-Khattab memang bertemu nanti dengan Nabi, tapi ke atas. Nah, karena itu pendapat yang terbaik untuk diikuti kalau mencari menantu ibu-ibu, kufu itu yang diukur adalah dinnya, agamanya, kesolehannya. Bukan perkara sukunya. Kecuali kalau dia keturunan orang anak benar. Nama dia keturunan baik-baik. Dia taat, dia saleh, ya sudah. Jadi din yang menjadi ukuran. Bukan perkara darah. Kalau dipakai itu di Minangko banyak, saya pantang dulu tuh. Orang negariku dah balik kemari. Kami kalau di Solo tu ada tu, tak boleh pulang ke situ. Terlalang dagang di situ tu. Pak macam Pak batu ke Lubuk dah balik-balik, dah tekan orang gai. Tak saduran kasinan serupa itu tu. Saya itu yang dipakai. Hari ini itu terus. Hingga menjadi keharaman pula dalam pandangan mereka. Nikah dengan ini dengan ini, harus dengan ini. Mana ditempatkan lagi? Sabda Nabi, la fadla li arabiyyin ala ajami wala li abyada ala aswad. Tidak ada kelebihan orang Arab dibandingkan orang Ajam, orang berkulit putih dibandingkan berkulit hitam. Yang menjadi ukuran kemuliaan adalah taqwa. Jadi masyarakat jahiliyah punya level-level. Nah, setiap level itu
Mereka memiliki perilaku yang bermacam-macam. Jadi tidak sama. Hubungan seorang laki-laki dengan keluarganya di kalangan orang-orang terhormat, itu cukup. Cukup menempatkan wanita dalam posisi yang lumayan bagus. Jadi ada wanita-wanita yang katanya didengar, pendapatnya bisa dipakai, tetapi itu orang yang wanita berada dalam level yang orang-orang berkelas lah. Itu makanya seperti Abu Sufyan itu, Hindun itu berpengaruh. Bahkan wanita bisa menjadi pemicu peperangan. Yang mengadu laki-laki sesama laki-laki, itu di kelas high class. Bahkan wanita ada yang berperan menghimpun kabilah untuk berdamai. Bahkan mereka juga bisa menyalakan api peperangan antar kabilah. Wanita yang kelas tersendiri. Jadi walaupun demikian, tetapi secara sosial mereka tidak melibatkan wanita langsung di dalam kegiatan kemasyarakatan. Jadi kalau rape-rape, ada pertemuan-pertemuan kalangan kabilah, ada pedusinan satu dulu, si menyingkir. Jadi tetap saja walaupun mereka kadang punya pandangan, diberikan hak untuk bicara, tetapi tidak di dalam kepemimpinan kabilah. Artinya apa? Wanita tetap saja menjadi warga kelas. Tapi itu tidak banyak wanita yang ya. Sedangkan level yang lainnya, dan itu yang kebanyakan, wanita hanya dijadikan sebagai objek saja. Karena itu mereka dihadirkan di tengah masyarakat, bukan di tempat-tempat mereka bisa mengeluarkan pendapat, tapi mereka yang bisa dijadikan sebagai objek diperalat secara syahwat dan berbagai macam. Nah, itu di pasar-pasar, di tempat-tempat. Kalau sekarang naik club namanya ya, wanita dihadirkan di sana sebagai pemuas nafsu. Bahkan wanita dijadikan sebagai warisan. Mati bapak, digantian tuh bini apa tuh di anak. Dan itu bagi mereka biasa saja. Dan itu bagi mereka biasa saja. Itulah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 22. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. Janganlah kamu menikahi siapa saja yang dinikahi oleh orang tuamu, oleh ayahmu dari kalangan wanita, kecuali apa yang telah berlalu. Itu dalil itu. Memang begitu terjadi di tengah masyarakat jahiliyah dahulu. Perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang menjijikkan, yang mendatangkan amarah Allah, dan jalan yang buruk yang ditempuh di dalam kehidupan. Jadi tampak kalau sudah menjadi warisan seperti itu, apa kelebihan wanita lagi saat itu dibandingkan dengan material?
Jadi wanita paling rendah. Nah, karena mayoritas kondisi wanita seperti itu, makanya terbentuk suatu ketidaknyamanan dalam diri laki-laki. Apalagi kalau dia berada dalam keluarga yang levelnya tidak tinggi, anak-anak wanita itu kelak hanya akan menimbulkan beban dan membawa malu di tengah masyarakat. Dia akan diperalat orang saja. Nah, makanya kalau ada anak wanita lahir, malu seorang ayah. Nah, itulah asal muasal kalau kita mau tahu apa penyebab orang-orang jahiliyah itu sampai membenamkan anak-anak wanita yang baru lahir. Karena mereka memandang itu akan membuat malu nanti. Akan membuat malu saja. Kenapa? Karena wanita hanya sebatas objek. Nah, itulah yang menjadi kondisi sosial mereka.